Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita masih mendapatkan umur panjang, bisa menjalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Kita juga masih diberikan kesehatan, penglihatan yang jelas sehingga bisa menikmati alam raya yang begitu indah. Semuanya tidak lain adalah nikmat Allah yang layak kita syukuri. Pemirsa yang dirahmati Allah, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh ajarannya, komprehensif, atau di dalam bahasa Arab kita sering menyebutnya dengan syamil. Islam ini agama yang syamil, menyeluruh. Kenapa disebut demikian? Karena ajaran agama Islam ini mencakup segala hal. Dari urusan pribadi, sosial, masyarakat, sampai urusan negara. Dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, sampai urusan lingkungan hidup. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengangkat tema tentang pentingnya lingkungan hidup di sekitar kita untuk selalu kita lestarikan, untuk kita jaga agar senantiasa indah dan bisa menjadi tempat tinggal kita yang nyaman. Karena tidak lain dan tidak bukan, itu juga bagian dari perintah Allah pada kita melalui ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa buktinya bahwa Islam itu juga peduli atau juga memuat tentang ajaran lingkungan? Banyak ayat dan hadis yang bicara tentang itu. Di antaranya sebuah hadis itu berbunyi, man hafara bi'ron falahu arba'una dhira'an atonan lima syati. Artinya kurang lebih demikian. Man barang siapa, hafara bi'ron, yang bisa menggali sumur, falahu arba'una dhira'an, maka baginya 40 hasta, atonan lima syati, sebagai tempat ternaknya. Ya, ini konteksnya adalah kehidupan di zaman Rasul, di mana padang pasir dan yang namanya sumber air itu begitu berharga. Satu penghargaan yang sangat istimewa kepada orang yang bisa menggali sumur dalam suasana lingkungan yang tandus itu, hadiahnya adalah dia berhak mendapatkan 40 hasta itu untuk kandang ternak dia. Ini adalah bentuk dorongan, bentuk motivasi agar orang itu berbuat baik kepada lingkungannya. Selain itu, ayat Al-Quran juga menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia. Dan akibat ulah tangan manusia itu, kerusakan-kerusakan itu, liyudziqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka yang melakukan, yang berbuat kerusakan itu ikut merasakan apa sebagian yang mereka kerjakan itu, hasil yang mereka lakukan itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar. Ini adalah satu sindiran, peringatan kepada orang-orang agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi, agar kita manusia menjaga lingkungan ini tetap baik dan tidak rusak. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini satu gambaran, satu perintah bahwa lingkungan hidup itu menjadi bagian yang harus kita lestarikan. Kalau kemudian kita menyitir ayat tentang kekhalifahan, Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia adalah khalifah, maka lingkungan alam adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Coba kita bayangkan,
Seandainya alam kita ini selalu baik, selalu indah, kita bisa menikmatinya, kita bisa memanfaatkannya, udaranya yang segar. Kalau kemudian pohon-pohonnya itu berbuah, buahnya bisa kita nikmati. Kita tidak mengeksploitasi alam, kita memanfaatkan alam tetapi tidak mengeksploitasinya dan kemudian merusaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi lingkungan hidup adalah bagian dari kehidupan manusia yang Allah amanahkan untuk kita kelola, kita rawat, kita lestarikan, dan kita hidup bersama dengan mereka. Nah, manusia yang baik adalah manusia yang punya kepedulian dan mampu menjaga lingkungannya. Dia adalah khalifah fil ard yang sesungguhnya. Bukan berbuat kerusakan, tetapi melestarikan dan membangun menjadi kebaikan yang optimal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.